Bab 335. Seseorang mengaku tak terkalahkan. Bumi mendadak terbelah, kemudian 12 tiang cahaya merah menyembul ke langit. Di dalam masing-masing tiang cahaya itu, 12 tokoh kuat melangkah keluar secara perlahan. Begitu 12 individu itu tampil, aura yang mereka pancarkan langsung membuat alam semesta ini bergolak. 12 Kaisar Agung Nasib. 12 Kaisar Nasib melangkah perlahan ke hadapan Kaisar Abadi. Satu persatu mereka bertekuk lutut dengan penuh kegembiraan. Gemetar dalam suara mereka. Mereka menyatakan, "Kami menyembah Kaisar." Saat itulah, dari dalam kedalaman di bawah, ratusan tiang cahaya mendadak meroket ke langit. Langit serta bumi remuk. Kemudian, ratusan tokoh kuat tampil di hadapan Kaisar Abadi. Semuanya merupakan Kaisar Agung Suyue. Lebih dari 100 Kaisar Agung Suyue. Lebih dari 100 kaisar berlutut dengan hormat di hadapan Kaisar Abadi. "Kami menyembah Kaisar." Saat suara itu bergema, dari kedalaman bumi, aura yang kuat layaknya gelombang memancar ke langit. Kemudian, sekelompok individu kuat berpakaian baju perang berapi-api melangkah keluar secara perlahan, meskipun tidaklah ramai, sekedar 10.000 individu. Bagaimanapun, setiap dari 10.000 individu ini setidaknya berada di tingkat Kaisar Dewa. 10.000 Kaisar Dewa. Saat 10.000 individu itu keluar bersamaan, tekanan yang mengerikan segera melanda alam semesta, membuat langit serta bumi gemetar. Di kedalaman bumi, ada tak terhitung jumlahnya para kuat yang tanpa henti bangkit, aura kuat yang memancar ke langit, melanda ruang hampa. Legiun Abadi. Inilah peradaban abadi yang pernah tak terkalahkan pada suatu zaman, serta yang kini terlihat di depan mata merupakan legiun abadi yang dulunya menggemparkan alam semesta. Menyaksikan pemandangan ini, Menteri Kiri di Cakrawala jauh mengernyitkan dahinya, wajahnya serius. Pemilik Penatao pada masa itu sebenarnya tidaklah membunuh mereka, tetapi menekan mereka. Dia benar-benar tersentak tatkala ini, karena ia tidaklah pernah membayangkan bahwa para kuat dari era abadi tidaklah mati, tetapi sekedar ditindas, apa yang dimainkan oleh pemilik Penatao. Di samping Menteri Kiri, Menteri Wu menyatakan dengan suara serak, "Apakah kita harus bertarung atau mundur? Jika bertarung, aku bakal segera mengirimkan bantuan ke sini." Meskipun ada ramai para kuat dari era abadi di hadapan mereka, termasuk ramainya Kaisar Nasib, bagaimanapun jika benar-benar terlibat dalam pertempuran, alam semesta nyata tidaklah bakal takut pada individu-individu ini. Setelah Menteri Kiri diam sejumlah saat, ia menyaksikan ke arah Sander Ye di bawah, "Tidaklah usah bertarung." Menteri Wu menyaksikan Sander Ye, serta segera mengerti, jika alam semesta nyata kini berperang melawan legiun abadi ini, siapa yang bakal mendapat manfaat terbesar? Tentu saja itu bakal menjadi alam semesta Guanxuan. Ancaman dari para kuat peradaban abadi ini besar, tetapi ancaman dari alam semesta Guanxuan juga besar. Menteri Kiri membuat keputusan dengan tegas, "Mundur. Mundur." Setelah mendengar perkataan Menteri Kiri, para kuat dari alam semesta nyata segera berbalik serta mundur. Sander Ye menyaksikan ke arah Kaisar Abadi di Cakrawala, sedikit mengernyitkan dahinya. Sang pemilik pena masih berada di tangannya, tapi tatkala itu, sebuah bayangan cacat mendadak meluncur ke hadapannya. Itu merupakan pemegang pedang. Sander Ye hendak berbicara, tetapi pemegang pedang langsung menangkap bahunya serta membawanya menghilang dari tempat itu, tanpa memberinya kesempatan untuk memberontak.
Dalam sebentuk kedipan, para kuat dari alam semesta nyata serta lainnya lenyap dari arena. Tatkala itu, salah satu dari para kuat di samping Kaisar Abadi mendadak menyatakan, "Tuanku, itu benda ilahi penyembuh di tangan pemuda itu." Kaisar Abadi melemparkan senyuman ringan, "Tenang saja, ia tidaklah bakal bisa kabur." Sambil menyatakan demikian, ia menyaksikan ke bawah, di kedalaman bumi, para kuat tanpa henti bangkit. Menyaksikan pemandangan di depannya, Kaisar Abadi tanpa disadari melemparkan senyuman tipis. Pemilik pena tahu sudah tidaklah ada lagi, dalam era alam semesta ini, siapa lawannya. Jika pemilik pena tahu tidaklah tampil. Senyum di sudut bibir Kaisar Abadi mulai memperlebar, "Kali ini, aku tak terkalahkan." Tatkala itu, sebuah suara terkejut mendadak terdengar dari kehampaan bintang yang tak terbatas. Kaisar Abadi mengernyitkan dahinya serta mengawasi ke arah kedalaman ruang bintang. Siapa itu? Di suatu tempat di antara bintang-bintang, sesosok pedang aliran Siro mendadak hendak berbalik, tetapi sesosok pria muda berbaju hijau di sisinya bertanya mendadak, "Ada apa?" Pedang aliran Siro menyatakan, sesosok menyatakan dirinya tidaklah terkalahkan. Pria berbaju hijau itu tertawa besar, "Pasti sekedar omong kosong dari individu yang lemah. Mengapa peduli? Yang penting merupakan menyelesaikan tugas." Dengan menyatakan demikian, ia langsung berubah menjadi cahaya pedang serta menghilang ke dalam kegelapan antar bintang. Pedang aliran Siro sedikit berpikir, kemudian ia juga berubah menjadi cahaya pedang serta menghilang ke ujung ruang bintang. Sejumlah kali sesosok menyatakan dirinya tidaklah terkalahkan, bagaimanapun setelah kembali, ia menyadari bahwa itu semua sekedarlah omong kosong, yang membuatnya merasa kecewa. Kali ini, kemungkinan besar juga sekedar omong kosong, lebih baik tidaklah kembali serta menyia-nyiakan waktu. Alam semesta nyata. Di sebuah aula di suatu tempat, sekedar ada dua individu di dalamnya, Sander Y serta pemegang pedang. Sander Y mengawasi pemegang pedang di hadapannya, dengan wajah tenang, ia tidaklah memberontak, karena tidaklah bakal ada gunanya. Pemegang pedang mendekati Sander Y, mengawasinya dengan tajam, "Aku menyelamatkanmu, sekedar untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Paham?" Sander Y mengiyakan, "Paham." Pemegang pedang mengerutkan alisnya, "Apa yang kamu ekspresikan? Apakah kamu berpikir bahwa aku tidaklah berani membunuhmu?" Sambil menyatakan demikian, ia mendadak meremas tenggorokan Sander Y dengan tangan kanannya, "Sekedar dengan sekali tekanan ringan dariku, kepalamu bakal lenyap." Sander Y mengawasi pemegang pedang tanpa menyatakan. Perilaku Sander Y membuat pemegang pedang merasa kesal, serta ia dengan marah melemparkan pertanyaan, "Apa yang kamu lihat?" Sander Y melemparkan pertanyaan, "Apakah kamu menginginkan aku untuk memohon belas kasihan?" Pemegang pedang menghina, "Apakah kamu bakal memohon belas kasihan?" Sander Y menggelengkan kepala. Bahkan jika ia memohon belas kasihan, wanita ini tidaklah bakal membiarkannya pergi. Pemegang pedang mengawasi Sander Y sejenak, lalu mendadak melemparkan senyuman, "Jangan khawatir, aku tidaklah bakal membunuhmu begitu cepat. Aku bakal membuatmu menderita, aku bakal menyiksamu perlahan-lahan." Sander Y mengernyitkan dahi, tidaklah bisa menahan diri untuk menyatakan, "Pemegang pedang, ku tahu bahwa kamu tidaklah senang denganku karena urusan dengan Bella. Tetapi pada akhirnya, itu merupakan urusan pribadiku dengan Bella. Apakah kamu kelewat ikut campur?"
Pemegang pedang mengawasinya dengan dingin, tanpa menyatakan apa-apa. Sander Ye melanjutkan, tapi aku berpikir, itu tidaklah masuk akal, kamu menargetkanku kini, jelas ada dendam pribadi di sana, tetapi kupikir kita hampir tidaklah memegang interaksi satu sama lain. Apa alasan sebenarnya yang membuatmu begitu membenciku, bahkan sampai-sampai ingin membunuhku tanpa alasan yang jelas? Mendadak, pemegang pedang memberikan pukulan langsung ke perut Sander Ye. Dengan suara keras, Sander Ye langsung terpental keluar. Dan ia meluncur keluar lagi, memulai serangan dengan pukulan serta tendangan. Dia mengatur kekuatannya sedemikian rupa sehingga menyebabkan rasa sakit yang tak terhingga, tetapi tidaklah mencapai kematian. Dengan cara ini, pemegang pedang menghajar Sander Ye selama 1/4 jam sebelum akhirnya berhenti. Tatkala ini, Sander Ye sudah tergeletak di tanah, tidaklah bisa berpindah. Dia merasa layaknya seluruh tulangnya hancur. Pemegang pedang menyaksikan Sander Ye yang tergeletak di tanah dengan dingin melemparkan senyuman, merasa puas dengan dirinya sendiri, kemudian pergi. Tatkala itu, sesosok wanita berjalan mendekat. Dia merupakan wanita misterius itu. Pemegang pedang mengawasi wanita misterius tanpa ekspresi. Apa, pasangan tua datang menyelamatkanmu? Wanita misterius mengernyitkan dahi. Selin, apakah kamu sudah gila? Pemegang pedang tertawa dingin, lalu menyatakan, Rosachi, apakah kamu tidur dengannya? Apa? Rosachi langsung marah, menuding pemegang pedang dengan marah. Apakah kamu kelewat sering membaca majalah porno kakakmu? Hah? Pemegang pedang sekedar melemparkan tawa dingin 2 kali, tidaklah menyatakan apa-apa, lalu pergi. Rosachi sangat marah, dadanya naik turun dengan cepat, gemetar, sangat dramatis. Sejenak kemudian, Rosachi mengambil napas dalam-dalam, meredakan emosinya, lalu perlahan mendekati Sander Ye yang berada di samping. Ia membungkukkan tubuhnya untuk membantu Sander Ye berdiri, kemudian mengeluarkan sebuah pil serta memasukkannya ke mulut Sander Ye. Setelah pil itu masuk ke dalam tubuhnya, Sander Ye merasa lebih baik setelah sejumlah waktu. Sander Ye mengawasi Rosachi di hadapannya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda, rambut panjang terurai di belakang kepala, diikat dengan pita ungu di ujungnya. Wajahnya sangat cantik, kulitnya putih layaknya salju, serta matanya lembut layaknya air, dengan senyuman tipis di wajahnya. Rosachi melemparkan senyuman, apakah kamu merasa lebih baik? Sander Ye melemparkan senyuman getir, saudari senior. Rosachi menggeleng, panggil saja namaku Rosachi. Sander Ye ragu sejenak, lalu menyatakan, Rosachi. Rosachi mendadak meraih tangan Sander Ye, mari pergi. Sander Ye bertanya, kembali ke Guansuan. Rosachi mengedipkan mata, tidaklah bisa. Sander Ye diam tanpa menyatakan. Rosachi melemparkan senyuman, kini kamu merupakan tawanan kita. Ketika Sander Ye mendengar 2 kata itu, ia perlahan-lahan melepaskan genggaman tangannya dari Rosachi. Tatkala ini, ia baru menyadari bahwa wanita di hadapannya juga merupakan bagian dari alam semesta nyata. Rosachi menyaksikan Sander Ye sekilas, kemudian menangkap kembali tangan yang telah dilepaskannya, sambil melemparkan senyuman, meskipun aku merupakan bagian dari alam semesta nyata, aku belum pernah menyakitimu, benar kan? Sander Ye mengiyakan sedikit. Rosachi melemparkan senyuman, mereka sedang mengadakan rapat, mari kita ikut serta. Sander Ye ragu sejenak,
lalu menyatakan, apakah ini pantas dilakukan? Rosachi memicingkan matanya kepadanya, apa yang tidaklah pantas? Bagiku, kamu selalu dianggap sebagai bagian dari kelompok kita. Tanpa menunggu Sander Ye menjawab, ia langsung menarik tangan Sander Ye serta pergi. Tak lama kemudian, Rosachi membawa Sander Ye ke dalam aula Dewa Nyata, di mana puluhan individu telah berkumpul. Yang memimpin merupakan Menteri Kiri serta Menteri Wu, sementara di samping kanan serta kiri mereka merupakan Zuma serta Zoro. Di sekitar mereka, berdiri dua baris kuat dari alam semesta nyata. Semuanya merupakan tokoh inti dari alam semesta nyata. Tentu saja, pemegang pedang juga hadir. Ketika Sander Ye serta Rosachi masuk, semua mata para dewa nyata langsung tertuju pada Sander Ye. Pemegang pedang mengawasi Sander Ye dengan alis yang berkerut. Rosachi melemparkan senyuman, tambah dua individu, tidaklah masalah, kan? Para dewa nyata di aula tampak aneh. Mereka tentu mengenal Sander Ye, musuh bebuyutan alam semesta nyata. Rosachi melemparkan pertanyaan lagi, tidaklah apa-apa, kan? Para dewa nyata di aula tidaklah menyatakan apa-apa, mereka menoleh ke arah Menteri Kiri yang memimpin. Menteri Kiri melemparkan tawa, tidaklah apa-apa. Bawa 2 kursi untuk Tuan Sander serta Rosachi. Tidaklah lama kemudian, ada yang membawa 2 kursi. Sander Ye serta Rosachi kemudian duduk di tengah aula. Sander Ye merasa agak tidaklah nyaman, merasa layaknya dikepung. Menteri Kiri melirik Sander Ye, lalu melemparkan senyuman, mari kita lanjutkan. Sesosok tua-tua di sampingnya mendadak menyatakan, berita terbaru, di bawah kekuasaan Kaisar Agung, ada 12 kaisar nasib, ratusan kaisar Suyue, ribuan kaisar biasa, serta lebih dari 10.000 ahli di ranah kaisar. Selain itu, ada 1000 master besar dari era peradaban abadi, kekuatan mereka sangat misterius. Dia memberi jeda sejenak, lalu melanjutkan, individu ini telah pergi ke alam abadi serta tanpa henti menerus menghidupkan kembali para ahli dari era peradaban abadi yang pernah disegel oleh pemilik pena Tao. Selain itu, ia juga merekrut para ahli dari dunia bintang kacau, di mana kini, kecuali Kaisar Salju, semua kekuatan di sana telah tunduk padanya. Mendengar ini, Menteri Kiri mengernyitkan dahi dengan serius. Tua-tua itu melanjutkan, ada satu lagi hal, setelah dunia bertarung dihancurkan, batasnya hancur. Menurut laporan agen kita, di balik batas yang hancur itu, ada dunia khusus yang disebut dunia misteri Salah, di mana ada kekuatan super, yang dikenal sebagai klan Zantai, kekuatan mereka sangat kuat. Dunia misteri Salah. Menteri Kiri mendadak bertanya, di mana Tao Langit kini? Tua-tua itu menggeleng, sejak dunia bertarung hancur, Tao Langit sudah hilang tanpa jejak. Menurut perkiraan kami, ia mungkin sedang berusaha memulihkan kekuatannya dengan cepat. Ia kini berada pada siklus kehidupan yang ke-10, serta jika ia berhasil pulih sepenuhnya, kekuatannya bakal menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Setelah merenung sejenak, Menteri Wu melemparkan pertanyaan lagi, apa motif klan Zantai? Tua-tua itu memberikan jawaban dengan serius, mereka penuh ambisi. Mendengar itu, Menteri Wu segera mengernyitkan dahinya. Tua-tua itu melanjutkan, baik itu peradaban abadi, klan Zantai, atau Tao Langit, kurasa tidaklah ada yang menjadi ancaman besar bagi alam semesta Guanxuan. Alam semesta Guanxuan. Di dalam ruangan, para pemimpin kuat memandang Sander Ye yang berada di tengah-tengah. Sander Ye dengan tenang menyatakan,
aku juga berpikir begitu. Alam semesta nyata merupakan ancaman terbesar bagi alam semesta Guanxuan. Menteri Kiri melemparkan senyuman. Tuan Sander, sebenarnya aku sangat ingin mendengar pendapatmu. Sander Ye melirik Menteri Kiri sebentar, lalu menyatakan, aku tidaklah punya pendapat. Kemurkaan Menteri Kiri semakin terlihat di wajahnya. Dengan cepat, Rosa berpegangan tangan dengan Sander Ye. Jika kamu punya ide, katakanlah. Sander Ye sekedar diam. Pemegang pedang mengawasi Rosa Chi dengan sinis. Sander Ye berpikir sejenak, lalu menyatakan, jujur saja, ideku sangat sederhana. Mulai kini, aku tidaklah bakal melakukan apapun di alam semesta Guanxuan, karena peradaban abadi pasti bakal datang untuk menyerang alam semesta nyata kita. Mereka ingin memerintah seluruh alam semesta, serta target pertama pasti bakal menjadi kita. Menteri Kiri melemparkan tawa, apa yang membuatmu berani menjamin bahwa target mereka bukan alam semesta Guanxuan? Jika aku mereka, aku bakal mulai dengan menaklukkan alam semesta yang lebih lemah, kemudian mengumpulkan kekuatan untuk menyerang yang paling kuat. Sander Ye mengawasi Menteri Kiri. Ketika Kaisar Agung tampil, ia bakal mengklaim dirinya tidaklah terkalahkan, tidaklah menghiraukan siapapun. Sesosok pemimpin yang begitu sombong serta percaya diri pasti bakal menyerang yang paling kuat. Menteri Kiri terdiam. Sander Ye mendadak melemparkan pertanyaan, aku ingin tahu, apakah Dewa Nyata kini tidaklah bisa turun tangan? Pertanyaan itu membuat semua pemimpin alam semesta nyata di ruangan itu mengernyitkan kening. Bersambung.